perbandingannya. Berarti kalau kita ngabdinya sama 10 habib, sama belajar sama berapa 70 kiai, ratusan, betul nggak? Nah makanya zaman sekarang nih, mohon maaf, banyak orang yang selalu pandang sebelah mata habaib. Kenapa? Karena dia nggak tahu. Kenapa dia nggak tahu? Karena dia malas buat cari tahunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat teman-teman semuanya tanpa terkecuali. Baik, itulah teman-teman, kita telah mendengarkan apa yang telah dilontarkan oleh para habib, dan salah satunya yang barusan itu telah dilayangkan oleh muridnya Habib Bahar ya. Dimana Habib Bahar juga pernah mengatakan itu dalam sebuah media atau bahkan telah terupload di publik ya teman-teman, bahwa yang pertama yang harus saya bahas, belajar ke satu habib itu lebih baik daripada belajar ke 70 kiai atau ulama. Bahkan beliau mengatakan, kalaupun habibnya jahil atau bodoh sekalipun, bahwa itu lebih baik daripada belajar kepada ulama maupun kiai. Luar biasa. Apakah ini sungguh menyakitkan bagi ulama-ulama yang lain atau tidak? Justru saya pribadi sebagai santri daripada ulama-ulama Nusantara, ulama-ulama salaf yang ada di Nusantara ini, mereka yang alim, mereka yang selalu tawadhu, mereka yang selalu tidak pernah mengumbarkan provokasi dan sebagainya, justru yang demikian ini adalah sungguh terlalu. Mereka menganggap dirinya paling benar. Justru yang sebenarnya mereka ini hanya sekedar provokasi belaka. Ilmunya tidak ada. Mengatakan bahwa satu habib itu lebih mulia, satu habib itu lebih baik daripada 70 kiai. Apa dalilnya? Tidak ada. Apa hadisnya? Tidak ada. Apa Al-Qur'annya? Tidak ada. Justru yang demikian, kalau sesuatu itu dikatakan tidak berdasarkan kepada syariat Islam, maka yang demikian adalah provokasi belaka. Justru inilah yang kemudian alasan diantara teman-teman di sana yang sudah tidak menyukai lagi tentang habib-habib itu, yang selalu menyebarkan provokasi dan sebagainya. Itulah dasar kita. Kenapa akhirnya kita ini tidak menyukai habib? Ternyata di antara mereka itu, sebagian mereka dan kebanyakan mereka itu selalu provokasi. Seakan kemudian image-nya mengadu domba. Mari kita kembalikan. Kalau provokasi itu telah diucapkan seperti tadi yang dilayangkan itu, bagaimana dengan Kiai Hasyim Asy'ari? Enggak. Bagaimana dengan Mbah Wahab Hasbullah? Enggak. Bagaimana dengan Gus Dur? Bagaimana dengan Mbah Khalil Bangkalan? Mereka itu adalah kiai-kiai salaf tradisional yang ada di Nusantara. Kalau hari ini Habib mengatakan bahwa belajar ke satu Habib walaupun jahil sekalipun, walaupun bodoh sekalipun, Habib itu adalah lebih baik daripada belajar ke kiai dan ulama. Justru ini sangat merendahkan para ulama dan kiai Nusantara. Justru ini sangat mendiskreditkan para kiai salaf yang ada di Nusantara ini. Merendahkan Kiai Hasyim Asy'ari, merendahkan Gus Dur, merendahkan Kiai Haji atau Mbah Wahab Hasbullah, merendahkan Kiai Khalil Bangkalan dan sebagainya. Masya Allah. Ini ucapan sungguh provokatif. Sungguh provokatif. Yang menganggap dirinya adalah paling benar. Golongan Habib ini adalah paling benar, seakan begitu dia mengatakan. Bagaimana dengan kiai-kiai salaf tradisional yang ada di Nusantara ini? Justru sebenarnya mereka ini lebih baik. Yang sebenarnya mereka tawadhu. Mereka tidak pernah mengumbar perkataan yang negatif, apalagi kemudian provokasi, apalagi kemudian adu domba di media atau di publik dan sebagainya. Tidak pernah. Kiai-kiai salaf kita, kiai-kiai keturunan Wali Songo kita, mereka itu berjuang dengan ketulusan. Mereka itu berjuang mengajarkan dengan keindahan.
kerukunan dan sebagainya. Tetapi justru ternyata Habib-habib yang kita kenal itu, yang katanya dulu banyak muhibbinnya itu, ternyata yang mereka dari Yaman itu selalu menebarkan provokasi, adu domba. Coba bayangkan teman-teman, satu orang jahil atau satu habib jahil atau bodoh itu lebih baik daripada kiai atau 70 ulama. Bukankah ini artinya atau maknanya bahwa kiai yang ada di Nusantara ini, termasuk tadi yang saya sebutkan, Kiai Hashim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah, Kiai Khalil Bangkalan, Gus Dur dan lain sebagainya, itu adalah bodoh semuanya? Kan begitu maknanya. Karena satu habib sekalipun adalah lebih baik daripada 70 kiai atau ulama. Masya Allah, luar biasa perkataan ini ya teman-teman. Justru inilah yang pada akhirnya ternyata dikorek-korek apakah mereka ini benar perkataan itu oleh sebagian yang lain. Misalkan Kiai Imad itu telah kemudian mengoreksi meneliti dan sebagainya terkait nasabah alwi itu, dan ternyata yang selama ini kita percaya, bahkan sebagian kita banyak yang sebagai muhibbinnya, ternyata nasabnya itu adalah terputus. Ya, nasabnya itu terputus bukan daripada keturunan Rasulullah SAW. Mereka juga selalu menyampaikan bahwa kita ini adalah ahlul bait, katanya. Masya Allah, ahlul bait mereka mengatakan. Seringkali teman-teman juga seringkali mendengar dalam YouTube itu ya teman-teman. Ingat ketika sahabat dahulu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man ahlul bait, kata sahabat itu. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, menjawab bahwa ahlul baiti adalah Ali wa Fatimah wa ibnahuma. Coba tuh. Jadi yang dinamakan ahlul bait kata Rasulullah itu adalah Ali bin Abi Thalib, kemudian Fatimah, kemudian kedua anaknya siapa? Sayyid Hasan wal Husain. Nah, itu adalah ahlul bait. Kalau mereka para habib itu menebarkan, memproklamirkan dirinya bahwa mereka adalah ahlul bait, itu salah. Barusan yang saya katakan adalah hadis sahih. Jadi ahlul bait itu hanya sekian. Apa? Nabi Muhammad, Ali, kemudian Fatimah, kemudian Hasan wal Husain. Itu saja. Selebihnya adalah dzurriyyah Rasul. Apa itu dzurriyyah Rasul? Dzurriyyah Rasul adalah keturunan Rasulullah SAW. Itu pun kalau benar. Misalkan dahulu sering kali kita mendengar bahwa dzurriyyah Rasulullah adalah Sayyid wal Syarif. Tetapi kemudian Habib baru-baru ini muncul di Nusantara ini, ternyata akhirnya ditelitilah oleh Kiai Imad dan teman-teman yang lain, ternyata nasabnya itu terputus. Isbatnya itu tidak nyampai kepada Nabi Muhammad SAW. Justru yang selama ini menggembor-gemborkan, memproklamirkan dirinya bahwa dirinya adalah Habib, dan bahkan Habib adalah pasti dijamin masuk surga, adalah Habib itu satu Habib itu lebih baik, lebih mulia dibanding 70 kiai, 70 ulama. Ternyata mereka sendiri adalah bukan yang dimaksud daripada syarif, bukan dzurriyyah Rasulullah SAW. Justru itulah teman-teman, Nabi Muhammad SAW selalu menebarkan hal positif, selalu menebarkan sesuatu yang baik terhadap umatnya. Bahkan sesuatu atau daerah yang beraneka ragam, Nabi Muhammad pernah menerapkan piagam Madinah, membentuk toleransi, hormat menghormati, tenggang rasa dan sebagainya. Inilah ajaran yang sesungguhnya. Inilah yang dimaksud adalah al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi.
Tetapi kalau Habib yang dimaksud yang kemudian selalu memproklamirkan dirinya adalah keturunan Rasulullah, bahwa darah Muhammad mengalir di tubuhku, yang mengatakan itu justru sebenarnya mereka terputus. Justru mereka ini adalah bukan ulama. Karena apa? Selalu menebarkan provokasi. Rasulullah tidak pernah menebarkan provokasi. Yang ada hidup berdampingan, hidup rukun dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi teman-teman, kita harus bisa memilah dan memilih apa yang dikatakan oleh Habib itu, bahwa ternyata ketika mereka itu banyak mengatakan di media yang bentuknya adalah provokasi, kita harus jawab dengan sebenar-benarnya. Ketika mereka bilang bahwa belajar kepada satu Habib itu adalah lebih baik daripada belajar kepada 70 ulama, ya enggak, 70 kiai, maka ini salah besar. Sungguh ini sangat merendahkan kiai-kiai ulama yang ada di Nusantara ini. Sungguh ini sangat mendiskreditkan para ulama dan kiai tradisional yang ada di Nusantara ini. Camkan itu. Mari kita tebarkan selalu hal yang positif untuk menjadikan kehidupan ini yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.